Nah, kemudian kita akan menunjukkan sifat yang keempat, yaitu sifat idempoten. Nah, perhatikan bahwa X mid X sama dengan infimum dari X, dan X itu sama dengan X, dan X join X itu sama dengan supremum dari X, dan X sama dengan X, sehingga sifat idempoten terpenuhi. Sehingga berdasarkan hal itu, karena keempat aksioma atau sifat itu terpenuhi untuk lattice aljabar, keempat aksioma atau sifat lattice aljabar terpenuhi oleh ini himpunan L dengan relasi biner mid dan join, maka himpunan L dengan relasi biner mid dan join itu merupakan lattice aljabar. Yaitu memenuhi sifat pertama akomodatif, kedua asosiatif, ketiga absorpsi, dan yang keempat idempoten. Kemudian di sini teorema 2, misalkan himpunan L dengan relasi binar bit dan join merupakan lattice aljabar. Jika pada L didefinisikan relasi binar kurang dari sama dengan pada L dengan X kurang dari sama dengan Y, jika dan hanya jika X mid Y sama dengan X. Untuk setiap X dan Y anggota L, maka himpunan L dengan relasi binar kurang dari sama dengan merupakan lattice terurut. Nah, bukti dari teorema 2 tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan himpunan L dan relasi biner mid dan join merupakan lattice aljabar. Akan dibuktikan himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan merupakan poset, sehingga infimum dari X dan Y dan supremum dari X dan Y ada untuk setiap X dan Y anggota L. Dan ambil sembarang X, Y, dan Z anggota L. Maka dari aksioma 4, yaitu aksioma sifat idempoten, X mid X sama dengan X dan X join X sama dengan X, sehingga X mid X kurang dari sama dengan X. Jadi dengan demikian relasi binar kurang dari sama dengan itu refleksif, atau relasi kurang dari sama dengan itu memenuhi sifat refleksif. Sifat refleksif dari relasi. Kemudian misalkan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan X. X mid Y sama dengan X dan Y mid X sama dengan Y. Dengan aksioma 1, yaitu aksioma atau sifat komutatif, didapat X sama dengan X mid Y sama dengan Y mid X sama dengan Y. Jadi relasi binar kurang dari sama dengan ini antisimetris atau memenuhi sifat antisimetris. Karena untuk menunjukkan bahwa himpunan L dan relasi binar kurang dari sama dengan ini merupakan poset, itu perlu menunjukkan bahwa relasi binar kurang dari sama dengan itu memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan juga kalau tidak salah satunya transitif. Nah, dan yang ketiga ini kita akan menunjukkan sifat transitif dari relasi binar kurang dari sama dengan. Nah, misalkan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z, maka X mid Y sama dengan X dan Y mid Z sama dengan Y. Nah, sehingga X sama dengan X mid Y. Nah, sama dengan Y ini itu kan sama dengan X sama X mid Y ini sama dengan Y mid Z. Maka dengan mensubstitusikan atau mengganti, maka akan sama dengan X min dalam kurung Y mid Z. Dengan sifat komutatif diperoleh dengan sifat asosiatif, maaf salah. Nah, jadi dengan sifat asosiatif diperoleh dalam kurung X mid Y mid Z, yang X mid Y ini tidak lain merupakan X itu sendiri sama dengan X. Maka dalam mensubstitusikan ini dengan X didapatkan sama dengan X mid Y. Jadi X sama dengan X mid Y sama dengan X mid dalam kurung Y mid Y sama dengan dalam kurung X mid Y mid Y sama dengan X mid Y. Nah, jadi X kurang dari sama dengan Z. Sehingga relasi binar kurang dari sama dengan itu memenuhi sifat transitif atau
relasi biner kurang dari sama dengan itu transitif. Kemudian kita lanjut dari bukti teorema 2 ini kelanjutannya. Nah, sampai di sini yaitu yang tadi sudah tunjukkan bahwa himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan itu merupakan poset karena relasi biner kurang dari sama dengan itu memenuhi 4 sifat dari relasi biner ada poset ya, suatu karena masalah bukan sudah memenuhi sifat relasi terurut parsial, itu pertama tadi sifat refleksif, kemudian sifat antisimetris dan sifat transitif, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan itu merupakan poset. Nah, tinggal ditunjukkan bagaimana bahwa infimum dari X dan Y dan supremum dari X dan Y ada untuk setiap X dan Y anggota L. Jadi karena himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan itu sudah ditunjukkan merupakan poset, maka tinggal ditunjukkan bahwa ada untuk setiap X dan Y anggota L itu ada infimum X dari X dan Y dan supremum dari X dan Y. Kita klaim bahwa supremum dari X dan Y itu sama dengan X join Y dan infimum dari X dan Y sama dengan X mid Y. Bukti klaim untuk supremum dari X dan Y sama dengan X join Y. Nah, ambil sebarang X dan Y anggota L. Dari sifat absorpsi diperoleh X sama dengan X mid dalam kurung X join Y serta Y sama dengan Y mid dalam kurung Y join X sama dengan Y mid dalam kurung X join Y. Ini langsung menggunakan sifat komutatif. Karena sifat komutatif kan berbunyi X sama dengan untuk setiap X dan Y anggota L berlaku X sama dengan Y dan X berlaku Y join X sama dengan X join Y dan satunya lagi Y mid X sama dengan X mid Y. Ini dengan memakai sifat absorpsi dan juga sifat komutatif, sehingga ini berarti bahwa X kurang dari sama dengan X join Y dan Y kurang dari sama dengan X join Y. Mengapa? Karena kan tadi X kurang dari sama dengan Y ya, itu jika dan hanya jika X mid Y sama dengan X. Karena ini X mid dalam kurung X join Y itu sama dengan X, maka X kurang dari sama dengan X join Y. Dan ini karena Y mid dalam kurung X join Y sama dengan Y, maka Y kurang dari sama dengan X join Y. Jadi X join Y adalah batas atas dari X dan Y. Nah, kemudian misalkan Z anggota L juga merupakan batas atas dari X dan Y, maka X kurang dari sama dengan Z dan Y kurang dari sama dengan Z. Atau tadi ini dengan definisinya yaitu X join Z sama dengan Z dan Y join Z sama dengan Z. Jadi tinggal dibalik, kalau tadi misalkan X kurang dari sama dengan Z, maka X mid Y sama dengan Y, kemudian ada X join Y sama dengan Z. Jadi ini definisi dari apa yang tadi. Jadi kalau X kurang dari sama dengan Z, maka X mid Z sama dengan X dan X join Z sama dengan Z. Nah, sehingga X mid Y, mid
ini tanda kurung ya, X join Y dalam kurung join Z sama dengan X join dalam kurung Y join Z sama dengan X join Z sama dengan Z. Mengapa? Karena ini pertama ini menggunakan sifat komutatif. Ini menggunakan sifat komutatif. Yang ini. Dia menggunakan sifat komutatif. Kemudian diperhatikan bahwa Y join Z itu sama dengan Z. Ini perhatikan bahwa ini itu sama dengan Z. Nah, oleh karena itu dalam masih ditentukan maka X join dalam kurung Y join Z sama dengan X join Z. X join Z tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan Z. Jadi dalam kurung X join Y join Z sama dengan X join dalam kurung Y join Z sama dengan X join Z sama dengan Z. Jadi X join Y kurang dari sama dengan Z. Jadi berdasarkan yang ini. Jika ini, maka ini. Oleh karena itu kan ini X join Y dalam kurung join Y itu sama dengan Z. Oleh karena itu X join Y itu kurang dari sama dengan Z. Dengan kata lain, X join Y adalah batas atas terkecil dari X dan Y, atau X join Y sama dengan supremum dari X dan Y. Jadi untuk klaim bahwa supremum dari X dan Y sama dengan Y, X join Y sudah terbukti. Tidakkah untuk bukti untuk infimum dari X dan Y sama dengan X? Media itu sebagai latihan. Bagaimana buktinya? Kita akan saya coba terlebih dahulu. Nah, kita lanjut aja dulu. Nah, kemudian bagaimana kita mengonstruksi dari sifat lattice aljabar yang diturunkan dari lattice terurut. Jadi kan sudah mengonstruksi dari lattice aljabar ke lattice terurut maupun sebaliknya dari lattice terurut ke lattice aljabar. Nah, kita akan membicarakan sifat lattice aljabar yang diturunkan dari lattice terurut. Jadi sifat-sifat dari lattice aljabar yang diturunkan dari lattice terurut. Nah, di sini sudah ada teorema 3 yang menyatakan bahwa untuk sebarang lattice himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan dan A dan B anggota L berlaku A kurang dari sama dengan A join B dan A mid B kurang dari sama dengan A. Bukti jelas dari definisi A join B itu merupakan superimum dari A dan B, dan A mid B itu infimum dari A dan B. Merupakan infimum dari A dan B. Oleh karena itu berlaku A kurang dari sama dengan A join B dan A mid B kurang dari sama dengan A. A kurang dari sama dengan A join B dan A mid B kurang dari sama dengan A. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu teorema keempat itu menyatakan bahwa untuk sebarang lattice himpunan A dan relasi biner kurang dari sama dengan dan A, B, C, dan D anggota L, jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D, maka A join C kurang dari sama dengan B join D dan A mid C kurang dari sama dengan A, B mid D. Buktinya dari teorema 3 tadi dapat B kurang dari sama dengan B join D dan D kurang dari 9 B join D. Dan sifat transitif kurang dari sama dengan didapat kurang dari sama dengan B, ini yang diketahui itu akan kurang dari sama dengan B join D, dan C kurang dari sama dengan D itu akan kurang dari sama dengan B join D. Jadi B join D adalah batas atas dari A dan C. Karena A join C sama dengan supremum dari A dan C, maka A join C kurang dari sama dengan B join D.
Nah, lebih lanjut karena A mid C kurang dari sama dengan A dan A mid C kurang dari sama dengan C dan sifat transitif kurang dari sama dengan menggunakan keduanya menggunakan sifat transitif diperoleh A mid C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B dan A mid C kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan D. Jadi A mid C adalah batas bawah dari B dan D. Karena B mid D sama dengan infimum dari B dan D, maka dapat disimpulkan A mid C kurang dari sama dengan B mid D. Jadi teorema 4 sudah terbukti benar. Kemudian ada teorema 5 yaitu sifat yang ketiga. Untuk sebarang lattice himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan dan A, B, dan C anggota L berlaku X mid dalam kurung Y join Z akan lebih besar atau sama dengan dalam kurung X mid Y join dalam kurung X mid J dan X join dalam kurung Y mid J kurang dari sama dengan X join Y mid X join Z. Nah, bukti dari teorema dari X mid Y itu kurang dari sama dengan X. Dari mana? Dari ini. Dari sifat yang ini. Nah, kemudian X mid Y juga kurang dari sama dengan Y. Y ini akan kurang dari sama dengan Y join Z. Itu sesuai dengan sifat yang ketiga tadi. Dan teorema 4, dari teorema 4 diperoleh X mid Y itu akan kurang dari sama dengan X mid dalam kurung Y join Z. Karena Y sendiri itu kurang dari sama dengan Y join Z. Oleh karena itu, dengan cara sama diperoleh X mid C akan kurang dari sama dengan X mid dalam kurung Y join Z. Nah, jadi X mid dalam kurung Y join Z merupakan batas atas dari X mid Y dan X mid J. Jadi X mid dalam kurung Y join Z itu lebih besar sama dengan supremum dari X mid Y dan X mid J sama dengan X mid Y join X mid J. Ini berdasarkan sifat apa tadi? Supremum, yaitu X join Y. Itu sebarang X dan Y. Nah, oleh karena itu secara analog juga dapat dibuktikan bahwa X join dalam kurung Y mid J itu akan sama dengan dalam kurung X join Y mid X join Z. Kemudian di sini ada prinsip dualitas. Setiap rumus yang memuat mid dan join yang berlaku di lattice himpunan L dan relasi biner mid dan join akan tetap berlaku jika semua mid dan semua join pada rumus berturut-turut diganti dengan join dan mid. Proses penggantian mid dan join tersebut disebut dengan mendualkan atau dualizing. Jadi semua mid diganti dengan join dan semua join diganti dengan mid itu akan tetap berlaku. Nah, kemudian ada definisi selanjutnya yaitu definisi tentang lattice distributif. Kita sudah masuk ke dalam submateri yang kedua. Nah, lattice himpunan L dan relasi biner mid dan join disebut lattice distributif jika X mid dalam kurung Y join Z sama dengan dalam kurung X mid Y join dalam kurung X mid Y dan X join dalam kurung Y mid Y sama dengan dalam kurung X join Y mid dalam kurung X join Z. Untuk setiap X, Y, dan Z anggota L. Contoh dari lattice distributif adalah pertama untuk sebarang himpunan A yang bukan merupakan himpunan kosong. Maka himpunan kuasa dari A atau PA dengan relasi biner intersect dan union atau irisan dan gabungan merupakan lattice distributif. Kemudian yang contoh yang kedua, himpunan semua bilangan asli N dengan relasi biner LCM atau KPK dan GCD atau FBB itu merupakan lattice distributif. Kemudian di sini ada contoh dari lattice yang tidak distributif.
Nah, kemudian kita lanjut ke teorema selanjutnya, itu diberikan lattice himpunan L dengan relasi biner mid dan J atau setiap X, Y, dan Z anggota L. Jadi di sini ada dua. Yang pertama, jika X mid dalam kurung Y join Z sama dengan dalam kurung X mid Y join dalam kurung X mid J, maka X join dalam kurung Y mid J sama dengan dalam kurung X join Y mid dalam kurung X join Z. Dan jika X join dalam kurung Y mid J sama dengan dalam kurung X join Y mid dalam kurung X join Z, maka X mid dalam kurung Y join Z itu akan sama dengan X dalam kurung X mid Y join dalam kurung X mid J. Jadi kalau lebih singkat, X mid dalam kurung Y join Z sama dengan dalam kurung X mid Y join dalam kurung X mid J jika dan hanya jika X join dalam kurung Y mid J sama dengan X join Y dalam kurung mid dalam kurung X join Z. Kemudian di sini ada teorema selanjutnya, diberikan lattice himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan elemen terkecil 0 dan elemen terbesar 1 untuk sebarang A anggota L berlaku A join 1 sama dengan 1, A join 1, A mid 1 sama dengan A, dan A join 0 sama dengan A mid 0 sama dengan 0. Karena tadi berdasarkan sifat bahwa A, nah, ini karena A mid B itu akan supremum dari A dan B. Oleh karena satu ini merupakan elemen terbesar, maka supremum dari A dan 1 itu sama dengan 1. Kemudian mid B itu akan sama dengan infimum dari A dan B. Karena infimum dari A dan 1 itu sama dengan A, karena 1 ini merupakan elemen terbesar, sehingga infimum dari A dan 1 sama dengan A. Kemudian A join 0 sama dengan A, karena supremum dari A dan 0 ya sama dengan A, karena 0 ini elemen terkecil. Dan supremum dari A dan 0, infimum dari A dan 0, maaf, itu akan sama dengan 0, karena ini elemen terkecil. Kemudian definisi selanjutnya, diberikan lattice himpunan L dan relasi biner kurang dari sama dengan elemen terkecil 0 dan elemen terbesar 1. Dan A anggota L, elemen B anggota L disebut komplement A jika A join B sama dengan 1 dan A mid B sama dengan 0, yaitu A join B sama dengan elemen terbesar dan A mid B elemen terkecil. Nah, diberikan lattice himpunan L dan relasi kurang dari sama dengan elemen terkecil 0 dan elemen terbesar 1 yang distributif. Jika A anggota L mempunyai komplement, maka komplement A tunggal. Buktinya, misalkan A, B, dan C adalah komplement-komplement dari A, komplement-komplement A. Maka A join B sama dengan 1, A join C sama dengan 1, A mid B sama dengan 0, dan A mid C sama dengan 0. Dari definisi yang tadi, yang ini. Nah, karena sehingga B ini sama dengan B join 1. Berdasarkan sifat yang ini, teorema yang ini. B sama dengan B mid 1, maaf salah tadi. Itu akan sama dengan B mid dalam kurung A join C. A join C karena sama dengan 1. Nah, sama dengan menggunakan sifat distributif, maka B mid A dalam kurung join dalam kurung B mid C sama dengan 0. Karena B mid A itu sama dengan
0. Ini kan bisa menggunakan sifat komutatif. Kemudian 0 join dalam kurung B mit C. 0 ini juga sama dengan mit C. Maka ini akan sama dengan dalam kurung A mit C join dalam kurung B mit C. Dan sifat distributif lagi didapatkan dalam kurung A join B mit C. A join B sama dengan 1, maka sama dengan 1 mit C. 1 mit C itu sama dengan 1 dengan sifat yang teorema yang tadi. Jadi terbukti bahwa B sama dengan C sehingga komplement A tunggal. Nah, kemudian di sini ada dua definisi. Itu tentang pertama tentang apa itu lattice complemented dan yang kedua tentang lattice ball. Nah, lattice complemented itu ialah lattice dengan elemen 0 dan 1 disebut lattice complemented jika setiap elemennya mempunyai komplement. Kemudian disebut lattice ball jika lattice dengan elemen 0 dan 1 disebut lattice ball atau boolean lattice jika lattice tersebut complemented dan distributif. Nah, materi yang saya unduh dari website Menara Ilmu Matematika Diskret Universitas Gadjah Mada sudah selesai. Nah, kemudian saya akan membaca dan membahas serta mengulas sedikit materi tentang lattice ini dari berbagai beragam sumber bacaan referensi yang lain yang telah saya unduh. Nah, di sini ada sekitar 6 buku, tapi tidak akan semuanya saya baca dan saya ulas, hanya beberapa saja. Nah, saya akan memulainya dari buku yang pertama, yaitu buku Discrete Mathematics and its Application yang ditulis oleh Kenneth Harrison. Jadi karena materi yang tadi yang dari website Menara Ilmu sudah selesai, maka akan saya lanjutkan dengan membaca dari bukunya Rosen, Discrete Mathematics and its Application. Di sini yang sudah terlihat bagian 9.6.5 itu tentang lattice. Nah, di sini definisi tentang lattice itu adalah himpunan terurut parsial yang dimana setiap pasangan dari elemennya mempunyai batas atas terkecil atau supremum dan batas bawah terbesar atau infimum. Jadi yang disebut dengan lattice. Nah, lattice ini mempunyai banyak sekali sifat-sifat. Nah, lebih lanjut, lattice ini digunakan di banyak aplikasi yang berbeda, berbagai aplikasi yang berbeda. Nah, salah satunya contohnya misalnya dalam model arus informasi. Jadi lattice ini banyak digunakan di berbagai bidang, di berbagai aplikasi yang berbeda. Salah satunya itu pada model arus informasi dan memainkan peranan yang penting pada aljabar Bol, yaitu materi setelah lattice ini. Materi yang akan saya pelajari setelah materi lattice ini. Jadi setelah materi lattice ini, saya akan mempelajari tentang aljabar boolean atau aljabar Bol. Nah, di sini ada contoh 21. Tentukan apakah poset-poset yang digambarkan atau direpresentasikan pada diagram hasil pada gambar 8 ini merupakan lattice. Nah, kita lihat gambar 8. Di sini ada diagram hasil dari 3 poset. Nah, kita suruh menentukan apakah poset-poset ini, poset A, B, dan C ini merupakan lattice. Nah, poset yang direpresentasikan yang digambarkan oleh diagram hasil yaitu poset A dan poset C itu merupakan lattice karena setiap poset itu pada setiap pasangan dari elemennya itu mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar atau supremum dan infimum. Nah, kemudian sebaliknya poset
pada diagram hasil yang ditunjukkan oleh huruf B ini itu bukan merupakan lattice karena elemen B dan C tidak mempunyai batas atas terkecil. Karena kalau kita perhatikan untuk melihat ini, perhatikan bahwa setiap elemen yaitu D, E, dan F itu merupakan batas atas, tetapi tidak ada dari ketiga elemen tersebut yang ini saya translate dulu agar tidak salah paham dalam memahaminya. Tetapi tidak satupun dari ketiga elemen tersebut ini yang mendahului dua lainnya sehubungan dengan urutan poset tersebut. Di ini B kan batas atasnya ada E dan D, kemudian C ini batas atasnya ada D dan E, jadi bukan merupakan lattice. Kemudian contoh yang dua-dua, sudah tentukan apakah poset himpunan semua bilangan asli Z, bilangan bulat positif Z plus dengan relasi habis membagi merupakan lattice. Nah, misalkan A dan B itu merupakan dua buah bilangan bulat positif. Maka batas bawah terkecil dan batas atas terkecil dan batas atas terbesar dari dua bilangan bulat tersebut adalah KPK dan EPB dari kedua bilangan tersebut. Jadi batas atas terkecil adalah KPK, batas bawah terbesar adalah EPB. Sehingga oleh karena itu, poset ini himpunan semua bilangan bulat positif Z plus dengan relasi habis bagi itu merupakan lattice. Kemudian ada contoh 23. Tentukan apakah poset ini dan ini adalah lattice, yaitu poset dan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan relasi habis membagi, dan poset himpunan yang anggotanya 1, 2, 4, 8, 16 dan relasi habis membagi itu merupakan lattice. Nah, kita perhatikan untuk yang poset yang pertama. Karena 2 dan 3 tidak mempunyai batas atas pada poset ini, yaitu poset yang himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan relasi binarnya habis membagi, maka mereka tidak mempunyai batas atas terkecil. Oleh karena itu, poset yang pertama ini bukan merupakan lattice. Kemudian untuk poset yang kedua, setiap dua elemen dari poset yang kedua itu mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Batas atas terkecil dari dua elemen pada poset itu lebih besar daripada elemen, dan batas bawah terbesar dari dua elemen itu lebih kecil daripada dua elemen tersebut. Nah, oleh karena itu, poset yang kedua ini adalah lattice. Kemudian contoh 24, tentukan apakah poset himpunan kuasa SPS dengan relasi biner subset atau himpunan bagian. Jadi ada himpunan kuasa dari SPS dan relasi biner himpunan bagian atau subset itu merupakan lattice. Nah, di mana S itu merupakan himpunan. Misalkan A dan B itu merupakan dua himpunan bagian dari S. Maka batas atas terkecil dan batas bawah terbesar dari A dan B itu adalah A gabung B dan A iris B.
Jadi batas atas terkecil ada A gabung B dan batas bawah terbesar ada A iris B. Oleh karena itu, poset himpunan kuasa dari SPS dan relasi binar subset perhimpunan bagi itu merupakan lattice. Dan ini ada model lattice untuk arus informasi. Nah, ini panjang maka saya tidak akan terlalu membahas contoh 25 ini. Kemudian kita lanjut, ini ada topologi yang sorting. Sudah habis. Kita lanjut ke buku yang kedua, yaitu yang berjudul A Walk Talk Combinatoric and an Introduction to Enumeration and Graph Theory yang ditulis oleh Miklos Bona. Nah, di sini ada 16.3 bagian 16.3 tentang lattice. Nah, di sini dari yang di sini misalkan P itu sebuah poset dan misalkan X itu anggota P. Jika X kurang dari sama dengan A, ini kurang dari sama ini merupakan relasi biner dari P ya. Itu maka dapat dikatakan A itu batas atas untuk X. Dan jika B kurang dari sama dengan X, ini kurang dari sama dengan ini relasi biner P juga, maka dapat dikatakan B itu merupakan batas bawah untuk X. Jika A merupakan batas atas baik untuk X dan Y, maka disebut batas atas umum untuk X dan Y. Kemudian secara analog juga dapat didefinisikan batas bawah umum. Nah, kemudian untuk mendefinisikan lattice, mengingat kembali tentang minimum dan maksimum elemen maksimum dan minimum dari sebuah himpunan. Jika ada, itu merupakan elemen yang lebih kecil atau lebih besar. Untuk minimum itu lebih kecil dan maksimum itu lebih besar daripada setiap elemen-elemen yang lain dalam himpunan tersebut. Kemudian di definisi 16.25, poset L itu disebut dengan lattice jika jika untuk sebarang dua elemen X dan Y, untuk setiap dua elemen X dan Y dari L, dari poset L itu mempunyai batas atas umum minimum A atau supremum dan batas bawah umum terbesar B atau infimum. Pada kasus ini A disebut dengan join dari X dan Y dan B disebut dengan mid dari X dan Y yang dapat dinotasikan dengan relasi oleh X join Y sama dengan A dan X mid Y sama dengan B. Lalu yang tadi X join Y sama dengan supreme dari X dan Y, dan X mid Y itu sama dengan infimum dari X dan Y. Kemudian ada contoh 16.26, poset BN itu merupakan lattice. Untuk setiap dua elemen S subset atau himpunan bagian dari N dan T subset N atau T himpunan bagian dari N, maka himpunan bagian minimum dari N itu mengandung baik S dan T atau S gabung T, dan himpunan bagian maksimum dari N itu terkandung baik di S dan T atau S iris T,
Oleh karena itu, demikian S gabung T sama dengan S join T, dan S iris T sama dengan S mid T. Di S union T sama dengan S join T, dan S intersect T sama dengan S mid T. Kemudian contoh 1627, poset dari semua sub ruang dari vektor ruang V adalah latis. Jika A dan B itu merupakan dua sub ruang dari V, maka A mid P sama dengan A iris B, dan A join B sama dengan sub ruang yang dibangun oleh A dan B. Kemudian ada contoh 1628. Poset yang ditunjukkan pada gambar 16.6 ini bukan merupakan latis. Mengapa? Alasannya karena elemen A dan B itu tidak mempunyai batas atas umum, minimum, atau supremum, karena baik C dan D itu merupakan batas atas minimal untuk mereka berdua. Batas atas minimum untuk mereka berdua. Karena similarly, secara serupa, secara sama, C dan D juga tidak mempunyai batas bawah umum maksimum, karena baik A dan B itu merupakan batas bawah maksimal, batas bawah minimum maksimal untuk keduanya. Kemudian di sini ada lattice berhingga itu selalu mempunyai batas elemen terkecil dan elemen terbesar, elemen minimum dan elemen maksimum. Nah, ini tidak selalu benar untuk untuk lattice yang tak berhingga. Belum tentu benar untuk lattice yang tak berhingga. Jadi belum tentu benar untuk lattice yang tak berhingga. Contohnya, misalkan lattice untuk semua himpunan bagian berhingga dari himpunan bilangan asli N itu tidak mempunyai elemen maksimum. Atau elemen maksimal. Nah, operasi join damit ini bisa dengan mudah berkembang untuk lebih dari dua variabel. Misalkan ini tadi sudah dibuktikan sifat asosiatif, ya, kemudian jadi bisa ini akan sama dengan ini, maka itu dalam kurung A join B join C sama dengan A join dalam kurung B join C itu, maka dapat dibicarakan mengenai A join B join C, atau secara umum A1 join A2 join seterusnya hingga join AN. Nah, itu juga dapat diaplikasikan secara sama untuk operasi MIT. Nah, kemudian preposisi 16.29, jika X, Y, dan T itu merupakan elemen dari lattice L, dan X kurang dari sama dengan T, dan Y kurang dari sama dengan T, maka X join Y kurang dari sama dengan T. Secara serupa, jika R anggota L, dan X lebih besar sama dengan R, dan Y lebih besar sama dengan R, maka X mid Y lebih besar sama dengan R. Buktinya, baik X dan Y itu
kurang dari sama dengan dengan T. Kita tahu bahwa T itu merupakan common upper bound atau batas atas umum untuk X dan Y. Dengan demikian, ini dan demikian karena itu harus setidaknya sebesar batas atas umum minimum mereka. Nah, batas atas bersama maksudnya. Bisa bersama, bisa umum, digantung. Itu X join Y. Secara serupa, R itu kan merupakan batas atas bersama, batas bawah bersama atau batas bawah umum untuk X dan Y. Oleh karena itu, jadi R itu harus setidaknya sekecil sebesar kan setidaknya sih salah. Jadi R itu harus paling besar sebesar batas bawah umum maksimumnya. Jadi kalau tadi T itu harus sekecil setidaknya ya sebesar batas atas umum minimum, maka R itu harus setidaknya harus paling besar sebesar batas bawah umum maksimumnya. Nah, ya ini sudah membahas tentang lattice lebih lanjut. Kita akan lihat materi dari buku yang ketiga, yaitu buku Ordered Set and Introduction with Connection from Combinatoric to Topology yang ditulis oleh Ben Schroeder. Nah, di sini ada definisi tentang lattice. Definisi 8.1. Misalkan L itu merupakan himpunan terurut. Maka L disebut dengan lattice jika dan hanya jika untuk setiap dua elemen dari L itu mempunyai supremum dan infimum. Kemudian L itu disebut dengan lattice complete, lattice sempurna, jika dan hanya jika setiap himpunan bagian dari L itu juga mempunyai supremum dan infimum. Jadi lattice complete itu mempunyai struktur yang lebih kuat dibandingkan dengan lattice biasa atau lattice incomplete, lattice tidak complete. Jadi ini contoh 82 ini, setiap chain atau rantai itu merupakan lattice, tetapi tidak setiap rantai atau chain itu bukan adalah lattice complete atau lattice complete itu bahasa lainnya itu lattice sempurna, lattice penuh, lattice lengkap, lattice sempurna saja. Contohnya adalah himpunan bilangan HTA-nya, jadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, jika X itu merupakan himpunan, maka power set PX, himpunan kuasa dari X, terurut oleh inklusi himpunan itu merupakan lattice sempurna. Kemudian ruang atau interval C dari himpunan interval tertutup 0,2 dengan bilangan real itu merupakan lattice yang tidak komplit. Kemudian ada contoh 4, contoh 5, contoh 6. Ini lebih mengarah ke pengertian dari lattice komplit. Kemudian kita lihat lagi
Ya, ini lebih mengarah ke lattice komplit dan pembahasan lebih lanjut tentang lattice. Kemudian kita akan lihat dari buku yang berjudul Lattice Theory Foundation, karyanya Dirk Kratzer. Di sini dijelaskan dua definisi dari lattice. Pertama, kita akan membahas tentang orders atau urutan. Ini sudah kita bahas sebelumnya pada materi sebelumnya tentang poset. Ada relasi ekivalensi dan pre-ordering. Kemudian ada konsep dasar basic order konsep. Kemudian untuk bentar. Dan ini pengertian lattice an order himpunan L dengan relasi binakuran sama yaitu disebut lattice jika supremum dari A dan B dan infimum dari A dan B itu terdapat untuk semua A dan B anggota L. Kemudian ini ada lemma 2 himpunan L dan relasi binakuran sama itu lattice jika supremum H dan infimum H terdapat untuk setiap himpunan bagian tak kosong berhingga, himpunan bagian berhingga yang tak kosong H dari L. Ini ada buktinya. Kemudian ini ada sifat-sifatnya sama seperti yang tadi, idempoten, kemudian ada komutatif, asosiatif, yang ada absorpsi. Nah, ini kemudian untuk yang lattice tadi kan lattice terurut, sekarang lattice algebra atau lattice aljabar. Nah, lattice aljabar itu himpunan A dengan relasi biner bunderan itu semilattice jika bunderan ini itu idempoten, komutatif, dan asosiatif. Kemudian ini himpunan L dan relasi biner join dummy itu disebut lattice jika L itu bukan merupakan himpunan kosong, himpunan yang tidak kosong, kemudian maka himpunan L dengan relasi biner join maupun himpunan L dan relasi biner mid itu merupakan semilattice. Dan dua identitas absorpsi itu memenuhi. Kemudian ini apa tadi sudah dijelaskan. Dan ini juga udah. Ini kalau yang 3 dan 4 ini lebih lanjut daripada yang tadi. Nah, oleh karena itu, kita lihat yang buku yang keempat juga sebenarnya materinya hampir sama dengan buku yang lain. Itu buku lattice theory yang ditulis oleh Gareth Birkhoff. Kemudian yang buku yang ke-6 hampir sama, mirip-mirip materinya dengan buku-buku sebelumnya. Itu yang berjudul Lattice and Order Set yang ditulis oleh Stephen Romath. Nah, oleh karena materinya sudah selesai, materinya sudah saya
bahas, sudah saya baca, sudah saya jelaskan sedikit lebih detail dan lebih mendalam. Juga ditambah dengan berbagai referensi sumber bacaan referensi lainnya dari buku-buku. Ada 6 buku di sini. Nah, karena saya sudah membahas, membaca, dan sedikit menjelaskan lebih detail tentang materi tentang lattice ini, maka kegiatan belajar saya hari ini tentang materi lattice ini saya cukupkan dan selesaikan sampai di sini saja. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya. Sehingga kegiatan belajar saya hari ini saya cukupkan dan selesaikan sampai di sini saja karena tadi saya sudah membaca dan membahas materi tentang lattice ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dengan materi yang lain. Yang habis ini adalah materi yaitu tentang aljabar boolean, aljabar bool. Nah, oleh karena itu saya minta maaf jika ada yang salah-salah kata, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang telah saya pelajari ini, apa yang telah saya baca ini, apa yang telah saya bahas ini bisa bermanfaat dan berguna bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan oleh karena itu, kegiatan belajar saya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa kembali di kesempatan di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa.